Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dia telah berhasil menyegel gua Tiandi, gua yang terhubung dengan alam kudus. Dan di sini Zovan sebagai ucapan terima kasihnya, dia membantu Pangeran ke-6 untuk dapat menyingkirkan mereka, orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas. Zovan dia melemparkan floating swordnya dan langsung melahap mereka semua, para tetua, murid-murid dan juga yang lainnya yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Mereka semua dihancurkan dan juga disingkirkan oleh Zovan. Di sini Pangeran ke-6 ketika dia mengetahui kalau ternyata Zovan melakukan ini semua untuk dirinya, membantu kerajaan Kuanrong, membuatnya pun langsung berlutut di hadapan dari Zovan dan dia mengucapkan terima kasihnya setelah apa yang dilakukan oleh Zovan menyelamatkan kerajaan Kuanrong. Dan setelah itu semua, kini Pangeran ke-6 dan juga yang lainnya mereka pun kembali ke ibu kota. Dan kembalinya Pangeran ke-6 tentunya mengejutkan juga bagi Kaisar ketika putranya dan juga yang lainnya mereka kembali dalam kondisi hidup-hidup. Namun di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan sebelumnya ketika mereka datang ke tempat itu mereka langsung diincar oleh orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas yang tentunya membuat Kaisar dia pun bertanya-tanya lantas bagaimana mereka bisa dapat kembali hidup-hidup. Dan di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan ini semua berkat bantuan dari Tuan Zhuo. Di sini Pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau Zovan sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan Zovan di tempat ini. Dan Zovan telah menyingkirkan mereka semua, seluruh para tetua, murid dan juga mereka termasuk master sekte dari sekte binatang buas. Mereka semua telah disingkirkan oleh Zovan. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Kaisar. Bagaimana mungkin Zovan seorang diri dapat melakukan hal gila seperti itu. Dan hal senada pun juga diucapkan oleh Marshal Taubah. Di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau saat ini seluruh sekte binatang buas mereka semua telah disingkirkan oleh Zovan dan mulai hari ini mereka kerajaan Kuanrong tidak lagi perlu takut dengan sekte binatang buas. Ucap dari Pangeran ke-6 yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka yang membuat Kaisar dia pun bertanya apakah berita ini benar. Ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga masih tidak percaya bagaimana mungkin seorang diri dapat menghancurkan satu sekte dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ucap dari Kaisar. Namun kekhawatiran dan juga keraguan yang dimiliki oleh Kaisar diwajarkan juga oleh mereka. Namun di sini untuk Lian Er dia mengatakan kalau setiap ucapan yang diberikan oleh Pangeran ke-6 sebelumnya itu semua benar. Dan itu semua dilakukan oleh orang yang ada di belakang mereka dan dia adalah orang yang sangat luar biasa gila, orang tanpa ampun. Di sini Lian Er dia juga mengatakan kalau Zovan dia menghancurkan seluruh mereka yang berasal dari sekte binatang buas, tidak satu pun dari mereka yang disisakan oleh Tuan Zhuo. Ucap dari Lian Er yang tentunya mengejutkan bagi Kaisar ketika berita itu dikonfirmasi oleh Lian Er yang membuat Kaisar dia pun langsung memanggil Pangeran ke-6 untuk dapat mendekati dirinya yang tentunya hal itu juga membuat Pangeran ke-6 dia pun bingung apa yang coba dilakukan oleh Kaisar. Namun ketika Pangeran ke-6 datang mendekati Kaisar, di sini Kaisar langsung. Di sini Kaisar dia langsung berlutut di hadapan dari Zovan dan dia mengatakan ini semua adalah hal yang sangat-sangat gila dan dia mengucapkan sedalam-dalamnya terima kasihnya kepada penyelamat yang dimiliki oleh kerajaan Kuanrong. Dan dia mengatakan kalau Zovan adalah orang yang telah berhasil membebaskan kerajaan Kuanrong dari bahaya yang sangat mengerikan dan mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka balas. Mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Zovan. Tapi melihat seorang Kaisar yang langsung berlutut di hadapan dari Zovan tentunya membuat mereka pun shock yang membuat Marshal Taubah dia meminta kepada Kaisar untuk tidak melakukan hal gila ini. Di sini Kaisar dia mengatakan kalau dia memang harus melakukan hal ini dan dia mengatakan kalau bukan bantuan dari Zovan yang telah turun tangan maka mereka Kuanrong tetap selamanya akan menjadi bidang yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau sebelumnya Marshal Taubah ingin tahu apa yang ada di balik dari lorong ini yang membuat Kaisar dia mengatakan kalau ini adalah lorong yang merupakan aib besar yang dimiliki oleh kerajaan Kuanrong. Bahkan ini adalah aib besar yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga tahu kalau Pangeran ke-6 pasti tahu tentang ini semua dan hal itu pun dibenarkan oleh Pangeran ke-6. Di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau dia memang sudah tahu ini sejak dulu, termasuk kenapa ibunya sampai meninggal. Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat di sini Pangeran ke-6 dia langsung kembali berlutut di hadapan dari Zovan dan dia pun mengatakan kalau ini adalah aib yang dimiliki oleh kerajaan Kuanrong, aib milik anggota keluarga kerajaan. Di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan kepada Zovan kalau selama ini anggota kerajaan dijadikan sebagai mainan bagi mereka orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Marshal Taubah. Tapi untuk Zovan sendiri dia pun paham akan kondisinya dan dia mengatakan kalau ini memang adalah sebuah aib
anggota keluarga kerajaan, dan hal itu pun dibenarkan oleh Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 mengatakan kalau wanita yang sebelumnya bersama dengan seorang tetua dan dia singkirkan itu adalah selir milik kaisar, ucap dari Pangeran ke-6. Di sini Pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau harusnya mereka di wilayah barat, para sekte pelindung mereka tidak mungkin boleh ikut campur di dalam urusan dari kerajaan sekuler, tapi nyatanya tidak dengan sekte binatang buas. Mereka, sekte binatang buas yang tinggal tidak jauh dari kerajaan Kuandrong, justru mereka malah memanfaatkan ini semua. Mereka berusaha untuk dapat ikut campur di dalam hukum yang dimiliki oleh kerajaan Kuandrong. Bahkan tidak sampai di sana saja, mereka terus melakukan hal-hal gila. Mereka mulai menggali lorong dan mulai mengambil apa yang ingin mereka ambil, termasuk orang-orang yang ada di kerajaan Kuandrong. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh kaisar. Di sini kaisar dia mengatakan kalau lorong ini udah ada sejak ratusan tahun. Dan kekacauan ini sudah berlarut-larut turun-menurun dari generasi ke generasi. Bahkan untuk mereka, para kaisar-kaisar yang sebelumnya, mereka tahu kalau mereka tidak mungkin dapat melawan ini semua. Karena mereka juga takut dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Dan itu membuat mereka, anggota keluarga kerajaan, mereka harus merelakan setiap wanita yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Karena ketika para tetua yang berasal dari sekte binatang buas mereka menginginkannya, maka mereka, anggota keluarga kerajaan, tidak bisa melindungi anggota keluarga mereka sendiri, ucap dari kaisar tanpa terkecuali. Di sini kaisar dia mengatakan jika saja mereka menolak permintaan yang diberikan oleh sekte binatang buas, maka mereka semua pasti akan langsung disingkirkan, hingga membuat banyak sekali wanita yang tidak lagi memiliki sebuah pilihan selain menyerah kepada sekte binatang buas. Tapi ada juga satu orang wanita yang menolak itu semua. Dia teguh dengan integritas yang ia miliki, seperti ibu yang dimiliki oleh Pangeran ke-6, ucap dari kaisar. Di sini kaisar dia mengatakan kalau ibu yang dimiliki oleh Pangeran ke-6 adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia malah memilih untuk melawan hingga pada akhirnya dia berakhir dengan tidak baik, ucap dari kaisar. Di sini kaisar dia juga mengatakan kalau sebelumnya banyak sekali anggota keluarga kerajaan yang memohon kepada dirinya untuk dapat diselamatkan, tapi sayangnya dia nggak bisa melakukan apapun dan dia hanya bisa berpura-pura untuk dapat tutup mata. Jika tidak, maka kerajaan Kuandrong benar-benar akan dimusnahkan, ucap dari kaisar, yang membuat Pangeran ke-6 dia pun membenarkan itu semua dan ini adalah aib yang dimiliki oleh kerajaan Kuandrong. Bahkan saat ini Pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau kerajaan Kuandrong tidak puas sampai di sana saja. Mereka bahkan terus melakukan hal-hal gila. Mereka mencoba untuk dapat merebut kendali yang dimiliki oleh kerajaan Kuandrong. Bahkan beberapa anak yang dimiliki oleh kaisar bukanlah anak kaisar itu sendiri, ucap dari Pangeran ke-6. Mereka mencoba untuk dapat merubah garis keturunan yang akan memimpin kerajaan Kuandrong, ucap dari Pangeran ke-6. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka yang mendengar ini semua. Di sini Marshal Toba dia pun syok ketika ternyata putra mahkota bukanlah anak dari kaisar Kuandrong. Di sini Marshal Toba dia juga tidak menyangka kalau ternyata sekte binatang buas sampai mencoba untuk dapat merusak garis keturunan yang dimiliki oleh kaisar, dan ini adalah hal yang sangat-sangat gila. Namun di sini untuk Raja Kuandrong sendiri dia juga tidak bisa membantah itu semua. Di sini kaisar dia mengatakan kalau sekte binatang buas mereka selalu terlibat dari balik bayang-bayang. Semakin lama mereka semakin agresif dan mereka mulai memilih calon penerus dari kerajaan Kuandrong itu sendiri. Dan putra mahkota adalah sosok yang telah mereka pilih, ucap dari kaisar. Dan itulah kenapa kaisar dia tidak pernah sekalipun menganggap putra mahkota sebagai putranya sendiri, ucap dari kaisar. Di sini kaisar dia juga mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat memalukan bagi kerajaan Kuandrong. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan, ucap dari kaisar. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh kaisar membuat Marshal Toba dia pun marah dan dia mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan dan ini adalah hal yang sudah keterlaluan, dan dia meminta dan bertanya kepada kaisar kenapa kaisar dia tidak melaporkan ini semua kepada sekte Xuanlong. Dan kenapa kaisar dia hanya memendam ini semua seorang diri, ucap dari Marshal Toba. Tapi untuk kaisar, mendengar itu justru malah membuatnya pun tersenyum dan dia mengatakan kalau Marshal Toba, kau terlalu polos, ucap dari kaisar. Dan hal itu pun tentunya membuat Marshal Toba dia pun bingung dengan apa yang maksud dari kaisar ini. Di sini kaisar dia mengatakan kalau saat ini di dunia tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya benar ataupun jihad, yang ada hanyalah kekuatan. Karena sejatinya kebenaran itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka untuk dapat membelenggu orang-orang biasa, ucap dari kaisar. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia mengatakan walaupun kaisar sekalipun dia melaporkan ini kepada sekte Xuanlong, memangnya apa yang akan dilakukan oleh sekte Xuanlong? Apakah kau pikir sekte Xuanlong akan menghancurkan sekte binatang buas? Ucap dari Zhao Fan, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Marshal Toba. Di sini Marshal Toba dia pun tahu kalau itu tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh sekte Xuanlong.
Mengingat para sekte ini adalah kekuatan tempur yang dimiliki oleh wilayah barat, dan jika mereka menyingkirkan salah satu kekuatan itu artinya mereka melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh wilayah barat itu sendiri. Dan hal itu pun tidak akan mungkin ia lakukan, ucap dari Marshal Toba. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga mengatakan bagaimana mungkin anggota keluarga kerajaan dari kelas 3 bisa menghancurkan dan juga menyingkirkan sebuah sekte, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan kelas 3, tentunya mereka tidak akan mungkin dapat menggantikan besarnya sebuah sekte, ucap dari Zhao Fan. Dan di sini Zhao Fan dia juga mengatakan kalau dia teringat dengan apa yang diucapkan oleh Dan King Seng yang sebelumnya, dan tahu kenapa Dan King Seng dia malah menghancurkan 9 sekte yang ada di wilayah barat. Dan ini semua terjadi karena menurut dirinya wilayah barat tidak lebih dari neraka yang stabil, ucap dari Zhao Fan. Karena sejatinya kebenaran ataupun kejahatan ini semua tidak ada gunanya. Di sini Zhao Fan dia mengatakan kalau mereka semua yang ada di wilayah barat, mereka semua telah termakan dengan dao iblis. Karena saat ini di wilayah barat mereka orang-orang jahat saling melahap satu sama lain, ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga mengatakan kalau dirinya sebenarnya tahu apa yang coba dilakukan oleh Pangeran ke-6, di mana dia mencoba untuk dapat membenturkan Zhao Fan dirinya dengan mereka yang berasal dari sekte binatang buas, mulai dari putra mahkota dan juga anggota sekte binatang buas. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan membuat Pangeran ke-6 dia pun shock, dan dia pun langsung berlutut di hadapan dari Zhao Fan, dan dia pun langsung memohon ampun. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak pernah sekalipun mencoba untuk dapat memanfaatkan Zhao Fan. Tapi di sini Pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau ketika dia melihat aksi yang ditunjukkan oleh Zhao Fan di dalam turnamen naga ganda, membuatnya pun tahu kalau Zhao Fan adalah orang yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak pernah sekalipun mencoba untuk dapat memanfaatkan Zhao Fan untuk dapat menghancurkan sekte binatang buas, ucap dari Pangeran ke-6. Dan di sini Pangeran ke-6 dia juga bersumpah kepada Zhao Fan kalau dirinya hanya seorang fans sejati yang dimiliki oleh Zhao Fan. Yang membuat Zhao Fan yang mendengarnya dia pun hanya meliriknya saja, dan dia juga mengatakan kalau dia sebelumnya sepanjang jalan terus menguji Pangeran ke-6 apakah Pangeran ke-6 ingin mencoba untuk dapat memanfaatkan dirinya, tapi nyatanya tidak, karena kau tidak pernah sekalipun ikut campur di dalam keputusan yang aku ambil, ucap dari Zhao Fan. Dan kau ucapanmu itu benar, ucap dari Zhao Fan, yang membuat Pangeran ke-6 dia pun lah lega ketika pada akhirnya Zhao Fan ternyata memahami niat dirinya yang tidak pernah sekalipun berpikir untuk dapat memanfaatkan Zhao Fan. Karena dia juga takut kalau Zhao Fan tiba-tiba melawan, bam, meninggal. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sorry kalau misalnya suara gua agak lain ya coy, gua lagi pilek, waduh gila. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk jawaban. Thank you.